senantiasa menetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga bisa bertandang atau datang ke Masjid Hubbul Huda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kali ini sambil menunggu datangnya sholat isya, kita baca ya, atau mungkin mengkaji ada satu dalam kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Ahadits Rasul kaitan dengan masalah sholat. Baiklah, sama-sama kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini judul kita setelah kita membahas tentang kemarin sunnah-sunnah dalam sholat ya, sunnah-sunnah atau hal-hal yang sangat dianjurkan atau dianjurkan di dalam melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi kemarin kita khususkan untuk membahas tentang fikih kurban, maka saya diminta oleh pengurus untuk bisa menyampaikan itu. Maka kemarin saya sampaikan menurut 4 mazhab yang terkenal, baik dari mazhab atau imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 imam inilah yang menjadi satu sandaran atau referensi bagi ulama-ulama di bawahnya atau ulama-ulama setelahnya. Bahkan 4 imam inilah yang juga mempunyai suatu kitab dan juga murid-murid yang tersebar di mana-mana. Namun 4 imam mazhab ini juga artinya tidak hanya 4 imam, ada juga imam-imam yang lain yang tidak terkenal pun itu bisa juga menjadi sandaran. Hanya saja ya beberapa ulama dari beberapa ulama masa kini ya, ulama abad 19 ya kan, sebenarnya kan kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan saat ini dipegang oleh paham Wahabi ya Wahabi, kemudian menambah dengan kata Salafi supaya lebih ini aja biar lebih dikenal atau gimana ya, mungkin lebih bersih lah dalam itu ya. Sebenarnya Imam Wahabi itu ya mewarnai kerajaan Arab Saudi itu selama baru 93 tahun. Sebelumnya itu diwarnai oleh ya kelompok paham ahli sunnah wal jamaah. Itu lama itu, sekitar 783 tahunan, berarti 7 abad lebih ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu di bawah naungan kekuasaan ahli sunnah wal jamaah, pahamnya ya. Tapi kerajaan Turki Utsmani terakhir ya, Turki Utsmani atau Khilafah Turki Utsmani itu termasuk lama juga. Nah, maka kemudian terjadi satu perbedaan. Hakikatnya sebenarnya kita seharusnya sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, artinya disebutkan di situ lana amaluna wa lakum amalukum. Ini amalan kami, itu amalan kalian. Artinya terjadilah satu toleransi
Toleransi itu tidak hanya terhadap di luar agama kita, tapi juga di dalam pemahaman dalam agama Islam pun banyak umat yang berbeda pendapat. Nah, ini perlu ada toleransi sehingga tidak terjadi saling menjatuhkan, saling mencaci maki. Tapi sesungguhnya perlu di sini yang diikat bukan perbedaannya, tapi mencari kesamaannya, dan bukan juga saling mencaci atau menghina begitu, atau memojokkan terutama. Harusnya yang dikedepankan itu apa yang disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka demikianlah di antara saudara-saudara kalian itu jika ada perselisihan atau terjadi persengketaan, satukan, ya. Nah, sesungguhnya yang perlu kita ambil bukan perbedaannya, tetapi rahmatnya, ya, kasih Allah, kasih sayang Allah. Jadi ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah harus diambil rahmatnya, kasih sayang, sehingga timbul untuk lapang dada saling menghormati. Kali ini pembahasan kita tentang, di sini disebutkan al-khusyu'u fi sholati wa tahsinuha, khusyuk di dalam sholat dan indahnya atau memperindah perbuatan sholat kita. Tahsinuha itu bisa juga diartikan memperindah, ya. Di sini disebutkan wa sukunul jawari wa hudurul qalbi ma'allahi ta'ala, tenangnya anggota tubuh kita yang lahir, wa hudurul qalbi ma'allah, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Itu ya. Jadi tenangnya anggota tubuh kita pada saat kita sholat, mata tidak tengok lirik-lirik ke mana-mana, ya, kepala tidak nengok ke mana-mana, tetapi menunduk ke tempat sujud, ya. Artinya pokoknya segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan dalam sholat itu kita hindarkan, ya, kita hindarkan, dan kemudian kita hadirkan dalam hati kita, dalam benak kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sesungguhnya Allah sudah hadir, kita yang harus menghadirkan. Sesungguhnya Allah sudah hadir di hadapan ketika kita sholat. Ketika sudah niat untuk melakukan sholat, Allah sudah hadir dalam diri kita, ya. Allah sudah hadir di antara kita, ya. Inilah yang kemudian perlunya khusyuk di dalam sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntunglah, sungguh menanglah orang mukmin, yaitu yang apabila dia sholatnya khusyuk, ya, khusyuk. Ya, khusyuk itu disebutkan secara sederhana, yaitu tadi tenangnya anggota tubuh kita dan menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam benak kita. Kemudian yang dimaksud dengan tahsinuha atau memperindah, tidak hanya sekedar sholat itu menggugurkan kewajiban saja, tetapi sholat itu diperindah lagi sehingga lebih baik. Ya, di sini disebutkan itqanuha bi fi'lil wajibati was sunnah, yaitu apa? Dengan terus menyempurnakan, ya, terus terus menyempurnakannya pada saat melakukan sholat-sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, atau dengan melakukan hal-hal yang diwajib dan hal-hal yang disunnahkan.
Oke, sekarang kita masuk dalam hadis Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, qala hal tarawna kiblati hauna wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wa la khushu'ukum wa inni la arakum min wara'i dhahri. Tidakkah kalian melihat ya kiblatku, kata Rasulullah, hauna di sini nih, wallahi demi Allah, kata Nabi, ma yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, alayya, atasku, kata Rasulullah, ruku'ukum, rukuk kalian, wala khusyu'ukum, dan juga kekhusyuan kalian, wa inni la arakum min wara'i dhahri, dan sungguh aku melihat kalian ya dari belakang. Artinya walaupun Rasul tidak melihat matanya, dia menghadap kiblat ke tempat ke selatan ya, kalau di Masjid Nabawi itu ke selatan ya. Tapi Nabi juga melihat kondisi kekhusyuan para sahabatnya. Allah berikan kemampuan kepada Nabi bisa melihat kondisi makmum-makmum yang ada di belakangnya, sekalipun matanya Rasulullah itu melihatnya ke depan. Tapi Rasulullah mengatakan seperti ini, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu diberikan kemampuan oleh Allah bisa melihat ya kondisi sholatnya para makmumnya, khusyuk apa tidak. Nah ini sebutkan, kalau Rasulullah ada di sini, wah kita bingung ya. Rasulullah lihat kondisi makmum ini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Malu kita berada di belakang Rasulullah ya. Nah oleh karena itulah ya, sekalipun Rasulullah sudah wafat, ketika kita mengucapkan sholawat kepadanya, sholawatnya sampai, beliau menjawab ya kan. Ada itu ya dulu pernah saya sebutkan dalam sebuah hadis, itu disebutkan akthirus sholata fihi, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat itu, fihi. Nah, fa'innaha ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya sholawat itu yang diucapkan oleh kita itu tampak di hadapan Nabi Muhammad ya, tampak, ma'rudatun, itu kelihatan ya. Sehingga sampai para sahabat pun bertanya, qalu ya wa kaifa, ya kata bagaimana, wa kaifa balagha salatuna ilaika ya Rasulullah wa qad arramta, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami bisa sampai kepadamu sedangkan engkau sudah wafat, engkau sudah berkalam tanah. Nah, Rasulullah mengatakan, inna ajsadal anbiya'i ya, innal arda la takulu ajsadal anbiya'i, sesungguhnya tanah itu tidak akan menghancurkan, memakan jasadnya para nabi. Nah sesungguhnya sholawat kita itu sampai dan didengar oleh, maka kita mengucapkan ketika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera atasmu wahai Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, maka Nabi menjawab itu.
Sekalipun Rasulullah apa? Ini dulu ya, beruntung sekali para sahabat kaum itu bisa berjumpa dengan Nabi dan melihat ya fisik Nabi. Tapi kalau kita tidak pernah melihatnya, tapi kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada kan hadisnya ya, bainama fi majlis Rasulullah SAW, ketika pada saat di majlisnya Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, qala Nabi SAW, ya, inni mushtaqun ila ikhwani, inni mushtaqun ila ikhwani, sesungguhnya aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kaget para sahabat yang ada di kelilingnya. Ya Rasulullah, alasna min ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya bilang, lastum ikhwani, antum ashabi, engkau kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanil ladina ya la yarawni, ya mereka para saudara-saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihat diriku, tetapi dia hidup setelah nanti di zaman kita ini, ya, tapi dia tetap konsisten bersolawat kepada Nabi, konsisten menjalankan ibadah sholatnya sesuai dengan perintah Nabi. Rasulullah menunggu di telaga itu, Telaga Al-Kautsar, menunggu kita, saudara-saudara. Ya, kalau mereka merasa disebut oleh Rasulullah sahabat, kita ini siapa? Saudara-saudara. Ana mustaqun ila ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudara. Itu membuat kaget Rasulullah, para sahabat, bikin cemburu. Ada sedangkan ikhwani ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara? La antum ashabi, enggak, kalian ini semua adalah sahabatku. Sedang saudara-saudaraku itu adalah orang yang hidup setelahmu, dan dia tidak pernah bertemu denganku dan tidak pernah melihat diriku. Enggak pernah lihat, enggak pernah ketemu, tapi sholawat terus jalan. Betul? Minimal dalam sholat, dalam tahiyat, ya, luar biasa. Ini Rasulullah merindukan kita. Baik, kemudian di sini ada terkait dengan masalah khusyuk, ya. Artinya kalau sampai Rasulullah melihat sahabatnya, kekhusyukan sahabatnya, kondisi sholat para imam, para makmum di belakangnya, maka berarti khusyuk itu sangat penting di dalam sholat. Nah, maka kemudian dalam hadis yang lain, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimul ruku'a was sujud, sempurnakan oleh kalian ruku' dan sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri, maka demi Allah, sampai Rasulullah bersumpah atas nama Allah, maka demi Allah, sungguh aku benar-benar melihat kalian dari belakangku. Ini pernyataan Rasul sendiri pada saat itu. Ya, berarti Rasul melihat bagaimana ketidaksempurnaan para makmumnya saat itu. Ya, ketidaksempurnaan rukuk dan sujud para sahabatnya saat itu, sehingga sampai Rasulullah mengatakan seperti ini. Ya, ai min warai, atau dari belakangnya. Min warai dhahri, itu di belakang punggungnya, di belakang punggungku. Maksudnya di belakangnya. Idza raqa'tum wa idza sajadtum. Ya, jadi artinya aku melihat dari belakangku apabila kalian dalam posisi melaksanakan rukuk dan sujud. Rawahu masyaikhani,
diriwayatkan oleh dua imam syekh, Syekh Imam Bukhari, Syekh Imam Muslim. Ya, berarti sahih hadis ini. Wali Muslimin, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim redaksinya berbunyi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman thumma surafa faqala ya fulan ala tuhsinu salataka ala yanzurul musalli ila shalla kaifa yusalli fa innahu yusalli nafsi inni wallahi la ubsiru min waraika ma ubsiru min baini yadayya. Suatu ketika Rasulullah SAW sholat ya pada suatu hari ya, menjadi imam tentunya ya. Kemudian beliau tentunya selesai dari sholatnya, lalu beliau bersabda, ya fulan, wahai fulan. Berarti tidak disebutkan siapa fulan itu. Ada tuhsinu sholatuka, bukan. Kamu kenapa tidak menyempurnakan sholatmu? Jadi Rasulullah tahu, kaget dia. Ala yanzur musalli ila sholat, bukankah orang yang sholat itu melihat, apabila dia melihat bagaimana cara Nabi melakukan sholat? Ia sholat sesungguhnya adalah untuk sholat itu untuk dirinya sendiri, maksudnya begitu, untuk pahalanya untuk dirinya sendiri. 4. Fa inna ahsana falaha fa in asa'a fa 'alaiha. Maksudnya begini, seseorang yang sholat sesungguhnya dia itu sholat untuk dirinya sendiri. Makanya kalau dia bagus maka pahala baginya, baik baginya. Kalau buruk dosa baginya atau tidak baik baginya. Maka disebutkan begitu. Kata Rasulullah seperti itu. Sambil ditambah oleh Rasulullah, ini sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, la ubsiru, melihat, benar-benar melihat, miwaroi dari belakangku, kama ubsiru min baini yadayya, seperti aku melihat di hadapanku. Jadi Rasulullah itu melihat, sekalipun dia tidak menghadap ke belakang, tapi dia menghadap ke depan, dia melihat kondisi makmumnya. Ya jangan-jangan kita juga dilihat oleh Rasulullah, jangan-jangan, ya kan? Pandangan orang yang sudah wafat, yang berada di alam barzah, itu begitu jelas. Kalau dia melihat bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, cucunya, itu jelas. Cuma dia tidak bisa menggapai keterbatasan sebuah dinding yang sangat kuat, yaitu barzakh. Ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dunia dan di antara dunia dan akhirat itu ada satu alam yang bernama barzakh. Pemisah yang sangat kuat, tidak bisa masuk ke dalamnya siapapun kecuali malaikatnya yang diizinkan oleh Allah. Setan pun juga nggak bisa. Barzakhul la yabghiyan, yang tidak bisa orang itu. Tapi dia bisa melihat, ini menurut Quraisy dikatakan itu, dengan jelas melihat keluarga sepak terjang keluarga. Rasulullah sendiri juga akan pasti melihat umatnya. Apalagi kita sering memanggil namanya, betul? Kita kan sering memanggil namanya. Agar sering dipanggil dengan nama Nabi Muhammad. Panggil asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipanggil namanya. Nama Nabi Muhammad dipanggil setiap saat, setiap detik. Coba perbedaan waktu dari daerah ke daerah, itu kan berapa menit? Terus berarti azan itu nggak pernah berhenti. Kalau di itu azan itu nggak pernah berhenti. Kalau dilihat azan terus itu di dunia ini, suara azan berkumandang. Agama mana yang bisa seperti itu kalau bukan agama Islam? Coba dilihat, ini kan berjalannya waktu ini sesuai dengan matahari, itu kan berjalan terus.
perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu paling berapa bedanya, berapa menit, berapa detik, ya kan? Nah, kalau semuanya itu tepat waktunya pada saat azan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, serentak itu semua bunyi. Nah, itu menunjukkan kemaha rahmat dan maha kuasanya Allah SWT. Maka beruntung kita, ya, sebagai orang Islam, beruntung kita sebagai orang yang beriman, orang Muslim. Ya kan, kalau mereka yang orang di luar itu kan ibadahnya setiap minggu, ibadahnya tiap waktu ada tertentu, ada momen-momen tertentu, ada hari apa hari itu. Kalau kita tiap waktu, maka wajar kalau dulu Rasulullah itu pertama kali pada saat diperintahkan sholat, mendapatkan perintah sholat Isra Mi'raj 50 waktu. Wajar 50 waktu. Coba kalau 50 waktu, dikit-dikit ada, dikit-dikit ada, dikit-dikit ada, itu kita nggak ada sempat untuk bekerja. Kalau wajib 50 waktu. Tapi Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, sekalipun itu berkurang menjadi 5, tapi 5 itu sama nilainya dengan 50 waktu yang pertama itu. Nanti sama dengan 50 waktu. Apalagi kalau kita ditambah dengan sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya, tahiyatul masjidnya, sunnah suruhnya, sunnah duhanya, sunnah tahajudnya, sunnah fajarnya, sunnah qobliyah subuhnya. Ya, kalau kita nggak pernah berhenti terus begitu, alhamdulillah. Ya, kita akan menjadi seorang hamba, insya Allah, ya, orang yang beriman yang seperti disebutkan di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna ikhwata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. 3 hal ini yang bisa mencerminkan seorang mukmin yang baik. Ciri-cirinya seperti itu. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, tergetar hatinya. Tergetar hatinya ini tergetar bukan disengaja, secara otomatis. Ini disebut dengan iman otomatis. Iman otomatis. Tapi minimal beginilah, kalau kita mendengar azan tersentak, azan itu sudah menunjukkan keimanan itu. Itu sudah cukup itu. Tetapi kalau udah lagi azan kemudian santai aja, ngobrol dengan semacam santai, kayak nggak denger gitu. Dipertanyakan bagaimana? Lagi turun kali iman, lagi turun. Nah, itu barometernya. Kalau seandainya dengar azan itu, itu berarti sudah ada. Insya Allah kita masuk dalam kategori yang disebutkan dalam surah Al-Anfal itu, tergetar hatinya. Ya kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, Al-Quran dibacakan, itu tambah imannya, tambah pengen dekat ke masjid, tambah pengen mengkaji agama lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kayaknya ada rasanya kalau ada yang tidak melakukan sholat sunnah itu kayak ada yang ketinggalan, ya kan? Kalau kita sudah terus mendapatkan qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh itu Nabi gak pernah tinggal, seumur hidupnya Nabi tidak pernah tinggal. Karena sunnah muakkad, dan itu nilainya itu sama dengan seisi bumi dan langit. Itu kayak apa itu namanya? Nah itu. Oleh karena kita kembali lagi ke sini masalah khusyuknya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Mengenai sholat supaya khusyuk gitu ya. Nah, yang pertama saya mau tanyakan itu adalah apakah ada definisi khusyuk?
Terus yang kedua, bagaimana cara kita bisa mencapai sholat khusyuk? Ini sudah cukup. Baik. Khusyuk yang disebutkan di dalam kitab ini, tenangnya semua anggota tubuh dan dapat menghadirkan Allah ke dalam hati dan benak pikiran. Secara sederhana seperti itu. Apakah khusyuk itu tidak mendengar apa-apa? Tidak. Apakah khusyuk itu tidak melihat apa-apa? Tidak. Justru kita merem dalam sholat, merem ini malah dimakruhkan. Nah, tapi ada Pak yang saya pengen. Ada orang yang kalau merem dia bisa khusyuk. Nggak masalah sih, nggak apa-apa. Yang penting jangan merem banget gitu. Nggak lama ketiduran, ngantuk gitu. Bisa-bisa gitu, ya kan? Jadi khusyuk itu bukan berarti kemudian kita tidak mendengar cerita anak kita, kemudian lewatnya mungkin istri kita, kemudian ya itu bukan begitu. Tapi pada saat kita sedang sholat, kemudian kita ingat anak kita, ingat itu, langsung kita arahkan, kita tarik kembali, langsung kita dalam keadaan sholat. Tertarik, kita ingat istri kita, oh istri kita lagi sholat maghrib, pakai kerudung dalam macam sedang sholat dengan bersama kita. Begitu kita ingat anak kita lagi sholat, lagi gitu, tarik aja semua, tarik semua. Begitu kita ingat yang lain, itu kunci itu bisa kita gunakan, karena kunci saya bisa untuk melakukan sholat dan saya gitu. Pokoknya ditarik ke sholat. Ini ada satu ulama mengatakan gitu. Jadi ketika pada saat kita ingat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, segera kita menarik diri, lalu kita ingat bahwa kita sedang dalam sholat. Ya oleh karena itu pentingnya pada saat kita mau sholat, ada itu terbaca dengan kita baca surat An-Nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Karena yang membisikkan ke hati manusia itu bukan jin saja, tapi manusia yang lewat, manusia yang juga kadang-kadang ikut juga. Oleh karena itu segera langsung begitu kita ingat langsung tarik, kita bisa ya Allah astagfirullah, tarik lagi. Usaha kita untuk itu pasti Allah menilainya, pasti Allah memberikan kemudahan. Karena perlu khusyuk ini harus latihan terus, latihan. Ditingkatkan lagi dengan kita memaknai artinya, arti yang kita baca. Alhamdulillah, kita harus tahu maknanya. Terus apa yang dibaca oleh imam, kita tahu artinya. Nah, ini juga penting juga. Kadang-kadang khusyuk itu kan sering apa ya, ada pengaruh dari hal-hal yang di luar kita. Ya, misalnya suara imamnya bagus, wah khusyuk, ya kan? Kadang-kadang gitu ya. Misalnya itu juga kan mempengaruhi. Misalnya masjidnya megah besar, Masya Allah kecil gitu. Ada juga yang gitu. Ada juga karena ada persoalan yang beres, ya, habis dapat gaji atau habis dapat rezeki. Itu ada yang kemudian dapat rezeki itu langsung bertambah keimanannya luar biasa. Tapi ada juga yang lagi susah, lagi sulit, ingat sama Allah. Tapi ada juga begitu dia dapat rezeki lupa sama Allah, beda-beda. Nah ini perlu kita latihan. Ya latihannya seperti itu. Di antaranya ya segera mungkin untuk menarik diri bahwa kita dalam posisi sholat. Menarik lagi, ingat lagi itu kan. Astagfirullah, istighfar, dramatis, astagfirullah, tarik terus karena nggak tahu tiba-tiba pada saat sholat itu kok ingat, ya kunci itu ada di belakang itu pintu, kadang-kadang gitu, apa aja ingat. Nah itu udah karena ada apa
apa ya, ada khannas, ada jin yang bernama khannas yang suka membisikkan dalam khannas, yang suka membisikkan dalam hati manusia. Ya, iman pun juga digoda. Tiba-tiba boleh bisa jadi semuanya akan digoda. Tapi kalau Rasulullah nanti di sini nih, kekhususan Rasulullah itu luar biasa. Ini disebutkan ya oleh saya bacakannya. An Mutarrifin an abihi radhiyallahu an, dari Mutarrif, dari bapaknya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sholat, sedang sholat. Wa fi sadrihi azirun ka azil rahat amil nirjali minal buka. Rasulullah sholat, di dalam dadanya itu ada bunyi seperti bunyi masakan air. Ya, ka'azir rahat, seperti masak, bunyinya bergemuruhnya air. Awil terjadi minal buka, karena dari menangisnya Rasulullah. Ada penjelasannya di bawah ini. Ar-raha ma'rufah. Ar-raha maksudnya ini ma'rifah ya. Bahwa dia sudah diketahui. Ar-raha itu artinya kan apa ya, suara bergemuruh gitu, masaknya air. Nah, wal mirjal kan mimbar kal qidru. Wal muradu annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi sholati akhadahu al-khauf. Jadi ketika Rasulullah masuk di dalam sholatnya, ya, langsung Rasulullah itu muncul rasa takut, khauf, hatta yasma'alahu sawtun kasawtir rahat. Saking takutnya Rasulullah kepada Allah itu, sehingga terdengar ya darinya suara seperti suaranya masaknya air dalam hati dadanya. Awil kidrul ladzi yaqli 'alan nar, seperti tempat air untuk masak, apa sih itu ya? Pokoknya kalau kidrul itu tempat untuk masak air, itu panci yang berisikan air yang dimasak di atas api, bara api, dan sudah matang, ya kan, hanya suara seperti itu. Nah, ini disebutkan ala nari khasyatan min Allah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi annal buka'a la yubtilu sholata mutlaqan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat secara mutlak. Jadi nggak batal sholatnya, nangis itu di dalam sholat. Wa yu'ayyidu hadis Ibnu Hibban, maka nafina ya farisun yauma badri illal miqdad ibnil aswad wa ra'aitana wa ma fina qa'imun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Nah, ini saya tidak begini ya, ada seorang sahabat itu yang mendengarkan ya Rasulullah SAW itu sholat di bawah pohon, sedang sholat. Kemudian Rasulullah sambil menangis hatta asbah, itu dia menangis itu pada saat perang Badar ya, menangis sampai pagi. Asbah itu pagi. Jadi pada saat perang Badar kan biasanya bisa berhari-hari ya melakukan perang itu. Terus kemah masuk beliau Rasulullah sholat malam hari, lalu beliau menangis. Itu sampai terdengar suara sahabat yang lain, namanya sahabat Al-Miqdad bin Aswad. Pada saat itu sedang pada saat hari peperangan perang Badar. Waraitnya itu beliau melihat, jadi Rasulullah itu
berdiri, dan kemudian dia sholat tahajud. Tapi kemudian beliau menangis sampai pagi. Rasulullah bisa menangis yang luar biasa. Mungkin saya yakin dari di antara bapak-bapak pernah sholat sendiri dalam sholat tahajud pernah menangis, ya pernah. Barangkali ada faktor dari luar yang mungkin diberikan nikmat oleh Allah, diberikan atau misalnya sembuh dari semua penyakit, atau diberikan, wah itu juga bisa membuat kita itu semakin menangis. Menangisnya itu tidak membatalkan sholat, sekalipun banyak. Nah ini Rasulullah cuma di sini berikan contoh juga ada. Nah ini disebutkan ya. Berarti Rasulullah itu khusyuknya luar biasa. Ya. Kalau kita bisa khusyuk kayak Rasulullah, kayaknya nggak mungkin. Ya. Kalau kita bisa menyamai Rasulullah, berarti kita Nabi. Ya kan begitu kan? Ya. Nah, tapi kenapa kok Rasul jadi contoh? Ya memang jadi contoh, dia prototipe. Namanya contoh susah untuk menyamainya. Kalau kita menyamai Rasulullah, berarti kita menyamai Nabi dong. Gitu. Tapi kalau mungkin bisa saja dalam satu faktor ya, mungkin dari segi kekhusyukannya kita bisa sama, bisa saja. Tapi yang lainnya belum tentu tidak sama dengan Rasulullah. Nah ini artinya Rasulullah sangat menekankan untuk bisa kita khusyuk di dalam sholat kita. Tadi ada pertanyaan kedua apa ya tadi? Bagaimana caranya? Nah tadi sudah saya sebutkan ya secara otomatis ya. Memang khusyuk itu bukan berarti juga tidak mendengar apa-apa. Rasulullah juga tidak menutup telinganya begitu, sampai matanya ditutup begitu kayak mata kuda. Bukan juga begitu, tidak. Ya, tapi tetap dia dalam posisi melihat ke depan tempat sujud. Nah ini selanjutnya ya, ini hadis selanjutnya tadi hadis sudah saya sebutkan tadi. Nah ini juga terkait dengan khusyuk. Apabila sholat kita sempurna gerakannya, maka di sini disinggung juga. An Abi Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Mas'ud ya, dari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fil ruku'i was sujud. Tidak akan terpenuhi sholatnya seseorang itu sehingga dia bisa meluruskan punggungnya pada saat rukuk dan sujud. Jadi lurusnya punggung pada saat rukuk dan pada saat sujud itu juga bisa memberi membuat diantaranya kekhusyukan. Ya. Enamnya dari penjelasannya, hatta ya'tadila minhuma wa yatma'in, ya sampai lurus keduanya dan tumanina, tenang. Lalu karena itu berarti khusyuk diawali dari wudu. Artinya perbuatan sholat kita bisa khusyuk kalau wudunya kita sempurna, ya mulai dari membasuh tangan, pergelangan tangan, mulai kemudian masuk muka dengan doa. Dulu pernah kita belajar ya, saya pernah kasih kalau saya doa-doa pada saat kita wudu. Nah itu kalau kita pas lagi membasuh muka, kita baca Allahumma bayyid wajhi yawma taswaddu wujuh wa yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam. Pada saat membasuh tangan kanan, ya Allah, ya Allahumma ja'al kitabi ya biyamini wa hasibni hisabi yasir. Ya Allah, jadikanlah kitab rapotku nanti, catatan amalku nanti bisa diterima dengan tangan kanan,
dan jadikan kemudian aku dapat hisapan yang ringan atau perhitungan yang ringan pada saat dihisap. Dilihat catatan amalku, dilihat raport amalku itu dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat silakan. Kalau mungkin Nabi atau para sufi gitu ya, wali kan memang itu diberikan Allah. Jadi kalau disuruh mengerjakan Allah mungkin dia mudah gitu ya. Mudah ya. Tapi kalau kayak saya mungkin masih banyak dosa gitu ya. Itu kan berarti kalau kita mengajarkan harus ada sesuatu yang visual yang pernah kita melihat. Sebenarnya kan Tuhan sendiri abstrak ya, Allah itu abstrak. Apakah kalau misalnya kita membayangkan misalnya sholat di Madinah, sholat di Mekah gitu ya, yang menghadap Ka'bah, apa itu boleh atau dosa dan membuat kita khusyuk? Boleh Pak, boleh. Artinya seolah-olah kita hadir di Masjidil Haram, kita hadir di Masjid Nabawi, boleh kalau itu. Yang dilarang ya itu mujassimah ya, artinya memfisikkan Allah kayak gambar ya, nauzubillah kayak Yesus gitu misalnya ya, makhluk lah ya, mujassimah ya, menjisimkan Allah seperti punya tangan kayak manusia, punya muka kayak muka manusia, itu yang tidak boleh. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi kan ada juga kelompok lain mengatakan bahwa dia membolehkan bahwa Tuhan itu punya tangannya, tapi bukan tangan beda dengan tangan manusia. Ya tetap aja mujassimah. Nah, itu tidak boleh. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah tidak boleh, karena itu bisa cenderung menuju ke syirik. Ya, bisa menyebutkan Allah. Ya kan? Nah, oleh karena itu segera kita hilangkan. Itu setan paling senang, setan langsung masuk di situ. Ya. Tapi memang susah gitu ya. Di sini tuh apa yang masuk itu. Nah, oleh karena itu lebih baik konsentrasi terhadap bacaan kita. Ini wajahiyya lillati fathara. Sesungguhnya aku hadapkan jiwa dan ragaku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu aja deh. Hanifah, dengan tunduk. Hanifah, muslimah dan berserah diri. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim, orang yang berserah diri. Ngomong dan isyarat. Ya artinya, oke Pak Maman. Ada kesamaan dengan fokus nggak? Sama, fokus bisa, tapi khusyuk lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Fokus cuma fokus saja begini, tapi kalau khusyuk lebih mendalam lagi ya, artinya menghadirkan Allah dalam hati bahwa kita ini ada di hadapan Allah gitu. Terus kemudian ketenangan tubuh kita tidak goyang kemana-mana. Maka kalau ada orang sholat, sebenarnya mazhab Syafi'i itu luar biasa. Gerakan lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat kalau gerakan itu di luar gerakan sholat, kecuali gerakan yang tambahin sedikit boleh? Ayo, boleh silakan. Masalah usul memang tidak Ya. Itu juga beberapa majelis tadi. Kisah pertama yang dia ceritakan itu adalah masalah Umar bin Khattab memanah. Oh, Ali bin Abi Thalib yang kena panah. Ali. Kalau Umar bin Khattab kena tusuk. Bukan, yang dipanah. Oh, Kalau mau dicari sama Ali bin Abi Thalib, dia bilang jangan cabut sekarang. Iya. Saya sholat. Oh iya. Nah, di situ ada gambaran bahwa memang kita unsur berbadan kita ini kan terdiri dari 2 unsur. Iya. Yang bisa menghadirkan, yang bisa bukan membayangkan, Iya. bisa menghadirkan dalam diri kita ya kolbu, karena semua indera pendengaran kita ini dipengaruhi oleh Hati. Iblis ya. Dunia.
Itu konsep yang sebenarnya saya. Ya, nggak apa-apa, itu tambahan. Ya, jadi yang bisa menghidupkan sebetulnya itu, karena ini sesuatu yang hak. Karena balik lagi kepada unsur penciptaan manusia. Manusia itu kata Allah dalam satu firman-Nya, setelah sempurna bentuknya, saya tiupkan sebagian dari pengaruh. Jadi kalau dibilang sebagian, berarti kan setengah. Konteks secara umumnya kan setengah. Nah kalau setengah ketemu dengan setengah kan jadi satu. Nah yang bisa berinteraksi sebetulnya itu, yang hak itu yang bikin bisa berinteraksi. Ruh. Dan dengan ruh juga, Hati. kolbu itu yang bisa menghadirkan. Ya, kolbu itu ya. tidak bisa dipengaruhi. Itu yang bersih. Makanya selalu yang dipanggilkan ada banyak. Hai jiwa yang tenang. Itu yang dipanggil. Ibadah. Jadi sih ya tambah sedikit aja mungkin. Saya salah kalau diteruskan sama salah itu aja mungkin. Iya, benar. Jadi gini, kalau yang wahai jiwa yang tenang itu ya jiwa, beda lagi ya. Hati, jiwa, ruh ketika masuk dalam tubuh jasad yang kasar ini menjadi jiwa. Ruh itu jasad ya. Jasad itu bisa merasakan segala sesuatu ketika ruh masuk ke dalam tubuh. Tapi ketika ruh itu berpisah, maka jasad tidak terasa apapun, ditusuk segala macam. Ya, artinya maksud saya gini, kolbu, nafsu itu memang beda-beda posisinya. Ya, tapi kadang-kadang kata nafsun dalam Al-Quran disebut sebagai hati. Itu benar kata Bapak. Hati, ya, hati itu sendiri banyak bahasa kata-kata hati. Ada kata kabidun, artinya kabid ya. Kabid itu ada sebenarnya river atau apa. Dia mengatakan itu hati juga sebenarnya. Hati itu kan yang di sini ya, bukan jantung. Tapi kadang-kadang bilang jantung. Nah, ya, kalau jantung beda lagi. Itu kabidun dalam bentuk mudghah ya, apa ya? Ala wahyal qalbu bukan mudghatun, segumpal daging ada di dalam hati itu kan. Karena dalam hadis Rasul disebutkan gini kan, ala fil jasadi mudghatun idza solihat soluhat jasadu sa'iruhu wa idza fasadat kullu ala wahyal qalbu. Itulah hati kan gitu kan. Di dalam tubuh ada satu gumpalan daging, segumpal daging. Jika gumpal daging itu benar, maka benar seluruhnya. Betul kata tadi. Apabila rusak, maka rusaklah seluruhnya. Qalbu, hati. Cuma hati itu megangnya ke sini dada. Sodrun juga sering disebut sebagai hati juga. Karena dia di balik dada. Kan ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur dari kata sodrun, dada. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan itu adalah hati yang betul-betul dari bentuk hati yang setiap manusia kan pasti punya? Apakah yang itu? Bukan. Nah, itu. Jadi hati itu adalah bentuknya non fisik yang dimaksudkan oleh Allah dalam. Non fisik itu apa artinya? Berarti sinergi antara pikiran, antara hati, antara yang berbentuk fisik jantung, yang berbentuk fisik, semua itu berjalannya semuanya itu yang disebut dengan hati dalam bentuk non fisik. Gitu. Nah itulah. Maka ada juga hati yang disebut dengan fuad. Fuad itu juga hati. Hati juga fuad. Fuad itu ada qalbu, ya, ada kabid, ya, ada qalbu, ada fuad. Fuad itu adalah hati yang berfungsi. Wah itu dalam ada wujdan. Nah ini banyak penyebutan dalam Al-Quran seperti itu. Oke, nah oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa hati itu adalah non fisik. Sinergi antara pikiran, antara hati,
kolbu, fuad, nafsun. Nah itu semua. Gitu Pak, menurut saya gitu, sementara itu gitu. Saya kira itu kali ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tapi luar biasa ada tambahan, bagus. Kan enak kalau kayak gini, dialog ya ada ini. Ada di TikTok gitu kan, ada TikTok ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.